Silakan lihat di layar teman-teman. Ya, ini ada yang bertanya ke saya. Katanya begini, Assalamualaikum Bang, kadar asam urat saya 9 tapi nggak ada gejala Bang. Gimana, apakah itu wajar? Kan biasanya harusnya asam urat normal itu di bawah 7. Baik ya. Nah teman-teman, ini jadi bukti ya teman-teman. Ini jadi bukti, jadi validasi bahwa ada orang-orang yang asam uratnya, kadar asam uratnya tinggi tapi dia nggak sakit. Ya, di lain pihak ada orang-orang yang kadar asam uratnya tidak tinggi tapi dia sakit. Nah, ini menjadi bukti bahwa yang menjadi masalah utama kenapa kemudian kita terjadi sakit asam urat itu ternyata bukan karena kadar asam uratnya. Ya, kalau memang yang menjadi masalah utama adalah kadar asam urat, harusnya yang kadar asam uratnya tinggi pasti sakit. Tapi ternyata ada banyak orang yang kadar asam uratnya tinggi tapi nggak sakit. Nah, jadi dari sini validasi pertama yang ingin saya bilang adalah kadar asam urat itu bukan masalah utama sehingga kita jadi sakit asam urat. Bukan. Nah, masalah utama kenapa kemudian kita bisa sakit asam urat itu adalah peradangan. Nah, inilah yang sering saya bilang berkali-kali bahwa masalah utama yang bisa bikin kita sakit asam urat itu adalah adanya peradangan. Kalau peradangan nggak ada di dalam tubuh kita atau ada tapi kecil, maka asam urat tinggi di tubuh kita itu nggak akan menyebabkan kita sakit. Tapi kalau peradangannya ada, banyak, besar, maka asam urat yang rendah sekalipun itu bisa bikin kita sakit. Nah, peradangan itu seperti api, teman-teman. Ya, peradangan itu seperti api dan gula darah yang tinggi itu seperti bensin. Jadi kalau ada peradangan yang kecil, di saat bersamaan gula darah kita tinggi, maka ini seperti bensin dan api. Mereka bertemu lalu kemudian apinya menjadi besar dan terjadilah kebakaran. Nah, makanya teman-teman penting sekali untuk menjaga gula darah kita agar tidak tinggi. Dengan apa? Hindari semua makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Kalau tidak bisa menghindari total, setidaknya makan dalam jumlah yang sangat sedikit. Hindari yang manis-manis seperti gula, gula pasir, gula merah, gula aren, dan seterusnya. Kalau tidak bisa dihindari total, maka batasi sampai batas paling sedikit. Kemudian hindari juga buah-buahan yang manis-manis.